Halo Moduers, kembali lagi bersama saya Gaby Suhartanto selaku Head of Advisory and Partner Growth di Moduit. Hari ini saya di-join oleh Bapak Rafdi selaku CIO dari Majoris Asset Management. Hari ini kita mau ngobrol tentang equity market di Indonesia tahun 2024. Nah, kita lagi panas-panasnya nih Pak Rafdi, kita udah makin mendekat nih kepada pemilu. Nah, saya mau tanya nih, outlook-nya Majoris sendiri untuk tahun pemilu untuk equity seperti apa Pak? Ya, kita melihat bahwa tahun ini itu akan baik ya untuk investasi di any asset ya available. Tapi yang mungkin punya potensi paling besar itu di pasar saham ya, karena kita lihat keadaan bagaimanapun company kita itu rata-rata tumbuh labanya 8-12% atau average-nya 10-12% juga. Terus kita juga lebih stabil compare to COVID, compare to pemilu sebelumnya. Saya rasa sih kita masih akan tetap tumbuh pasar sahamnya. Korporasi yang menjadi pendukung IHSG-nya juga masih akan tetap tumbuh dan menghasilkan laba yang cukup baik. Jadi kita cukup optimistik tahun ini terhadap IHSG, tapi kita melihat sangat perlu untuk memilih-milih saham yang tepat di tahun ini, karena menurut saya semua industri itu nggak sama tuh pertumbuhannya. Jadi ada tahun yang industri ini tumbuh lebih cepat, industri ini tumbuh lebih lambat, tahun depannya berubah lagi dan seterusnya. Ya. Nah, Pak Rafdi, tadi Bapak ngomong tentang stock picking is very important. Nah, yang saya mau tanya adalah tahun pemilu, blue chip versus second liner, itu apa tuh outlook-nya? Iya, blue chip di Indonesia ini fungsinya itu menarik ya. Blue chip kita itu rata-rata pemimpin industri, susah dikalahkan, kompetisinya udah lebih stabil, jadi harusnya growth-nya juga lebih stabil, dan saya pikir tetap menjadi pilihan utama ya untuk di saat ini. Nah, itu fungsi yang pertama. Yang kedua, kenapa blue chip juga? Karena kalau pada saat foreign investor akhirnya masuk ke Indonesia, dia itu pilihannya mostly akan blue chip. Jadi itu akan extra boost untuk saham-saham blue chip di Indonesia untuk naik lebih banyak lagi. Mungkin saya pikir juga kita lihat fenomena tahun ini atau tahun lalu ya, India, Jerman itu udah all time high ya. Kita juga sempat all time high beberapa waktu yang lalu, dan saya pikir sih kita bisa jauh lebih tinggi daripada itu. Nah, going off of that, outlook-nya seperti apa Pak dari Majoris untuk IHSG akhir tahun 2024 nih? Iya, kita quite optimistic ya. Mungkin saya melihat angka 7.800, 8.000 itu possible ya. Cuman kita harus benar-benar lihat ekonomi kita itu nggak ada gangguan ya. Gangguan itu nggak ada yang aneh-aneh lah. Itu syaratnya sederhana sih, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada COVID lah atau segala macam gitu ya, nggak ada. Ekonomi tumbuh normal seperti ini aja itu sebenarnya cukup memadai untuk bikin IHSG itu naik cukup tinggi sih. Nah, saya mau tanya nih Pak, specifically terkait Majoris saham alokasi dinamik Indonesia, equity fund-nya dari Majoris. Nah, Bapak boleh ceritain dikit gak nih, background strategi dari fund ini tuh seperti apa? Iya, fund ini sejak tahun 2004 ya, 2021 akhir atau 2022 itu strateginya sedikit mengalami perubahan ya. Kita menjadi sangat bottom up dalam pengelolaannya. Jadi kita sangat selektif sekali dalam invest di saham-saham yang akan kita masukkan dalam portofolio. Number of shares-nya kita juga nggak banyak. Terus kita juga hold our portfolio itu cukup lama. Jadi kita mostly strateginya buy and hold untuk view yang 2, 3, 5 tahun gitu ya. Jadi kita merasa strategi ini mungkin yang paling baik untuk saat ini, karena industri dinamiknya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga kita merasa stock picking is the key. 2002 kerasa, 2003 kerasa, tahun ini saya pikir kita masih akan lihat kita bisa kompetitif dengan strategi yang bottom up ini. Berarti ini memang fund yang sangat actively managed ya Pak berarti? Iya, actively managed dalam hal kita invest di company dengan lebih concentrated ya. Kita punya portfolio X di market gitu, misalnya bobotnya dikit kita bisa punya lebih banyak. Kita
nggak indexing ya gitu kira-kira. Actively manage-nya ya begitulah dengan stock picking yang agresif ya. Oke. Nah, speaking of stock picking, kalau saya lihat di sini sektor yang direpresent adalah banking, telco, sama infra. Nah, boleh ceritain dikit nggak nih Pak, kenapa dipilih sektor-sektor tersebut? Apakah ada katalis yang mendukung atau gimana? Ya, sebenarnya kan simple ya. Kalau kita invest di banks di Indonesia, let's say 10 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu, itu udah 30 kali, 30x. Jadi simple, banking di Indonesia ini sangat-sangat didominasi oleh beberapa bank saja, 4, 5, 6 bank saja. Dan mereka punya growth rate yang sangat baik dan punya reinvestment rate yang sangat baik. Bayangkan mereka ngasilin laba 40 triliun itu dibagi dividen separuhnya 20 triliun, mereka bisa raise money lagi 120 triliun dan grow dan terus-terusan. Jadi banks di Indonesia ini sangat profitable, sehingga itu selalu menjadi andalan bagi kita ya. Jadi banks kita itu masih akan tetap ujung tombak ya ke depannya. Jadi kenapa kita punya alokasi yang cukup signifikan di perbankan. Oke. Kalau untuk telco dan infra sendiri seperti apa tuh Pak? Iya, mungkin telco ini kita melihatnya beberapa hal. Kita seize the industry ya, industrinya banyak player tadinya, beberapa player, lama-lama konsolidasi, mungkin sekarang tinggal 3-4 player telco operators, dan posisi daya tawar terhadap menara, daya tawar dia terhadap konsumen itu jadi sangat tinggi sekarang, karena mereka kompetisinya nggak seperti 6-7 tahun yang lalu. Jadi sudah sangat stable kompetisinya, sehingga mereka bisa growth dengan menaikkan harga pelan-pelan, dan pertumbuhan data kita masih tetap growing ya. Jadi still long run ya untuk telco ini ke going forward. Nah, kalau saya lihat ya, untuk performance di 1 year-nya itu 10,42%, which is IHSG itu cuma 6% selama tahun 2023. Nah, ini kok bisa gitu? Apa yang membuat fund manager itu jago banget nih bisa beat the benchmark by 4% gitu? Apa yang mungkin adalah specialty-nya dari Majoris? Iya, seperti kita bilang di awal tadi bahwa kita change our style ya dari to be lebih more concentrated ya. Number of stocks-nya sedikit, stock picking-nya benar-benar gitu ya. Jadi kalau kita punya conviction terhadap satu bisnis, suatu perusahaan, ya kita ambil banyak gitu, dan kita nggak takut ya. Tentunya kita ngambil itu mikir ya, nggak sekedar yakin-yakinan aja gitu. Kita melihat bahwa ini company bisa growing lebih cepat daripada peers-nya di industri, growing lebih cepat daripada overall market, dan seterusnya. Dan kalau bisa available pada saat harga yang lumayan cheap gitu ya. Tapi ya selalu ada kombinasi seperti itu. Jadi our stock picking works ya. Last year kita lihat beberapa saham kita yang big cap maupun yang mid cap yang kita masuk dalam portofolio kita doing pretty well. Hopefully kita bisa repeat ini tahun ini juga. Oke. Nah, ngomongin tentang tipe investor nih, apakah ini fund yang very aggressive, yang hanya cocok untuk nasabah yang bisa accept volatility, atau seperti apa sih type of investor yang yang memang produk ini diciptakan untuk investor seperti apa? Iya, sebenarnya sih kita ingin investor yang join di reksadana saham kita itu punya long term view ya, karena kita milih-milihnya itu juga long term gitu. Misalnya suatu company X gitu, kita mikirnya dia itu bisa grow 2 kali lipat, 3 kali lipat dalam 10 tahun gitu ya misalnya. Jadi that kind of company yang akan kita invest. Jadi memang butuh waktu yang panjang, tapi dengan return yang baik juga. Jadi kadang-kadang dinamika market ini membuat saham itu jauh di bawah harga wajarnya gitu ya. Jadi kadang-kadang pada saat itu nggak perlu panik, kita tetap invest di saham-saham yang baik lah ya, dan growing gitu. Jadi the key di stock pickingnya itu sebenarnya udah mengurangi resiko sebenarnya. Jadi ini bisa buat investor yang agresif, yang konservatif, atau cuman harus punya long term horizon ya. Jadi nggak takut-takut ya, ada kok
ada market koreksi 2-3% nothing lah gitu ya. Jadi malah kita opportunity untuk beli aset yang lebih baik lagi dengan harga yang lebih baik lagi gitu. Oke, Pak, ya. Kita udah dengar nih teman-teman tentang what kind of investor yang cocok untuk produk ini. Nah, yang saya pengen tahu lagi nih Pak, kan kita udah ngelihat bahwa IHSG itu udah lumayan naik nih, especially tutup tahun 2023. Nah, sekarang nih ada investor yang memang profilnya cocok, tapi aduh udah mahal nih. Sebenarnya mahal atau itu persepsi kita aja karena naiknya banyak Pak? Iya, tahun 2005 indeks 800 itu mahal. Tapi ya jangan melihatnya sebagai angkanya ya, tapi itu namanya juga psikologi ya. Kita melihat bahwa valuasi harusnya. Kita beli X dapat apa? Kita beli company ini dapat apa gitu. Dapat return yang seperti apa, dapat earning yang seperti apa. Nah, kalau kita apply itu ke IHSG secara umum, kita dapat valuasi market di 13-14 kali price to earning ya, tergantung earningnya optimis apa konservatif. Dulu pada saat 2012-2017 itu kita sempat trading di 15 kali sampai 17 kali price to earning. Jadi secara relatif itu kita tuh lebih murah dibanding tahun-tahun dulu. Nah, jadi saya melihatnya IHSG itu nggak mahal, at least nggak mahal ya. Jadi saya melihat bahwa at fair valuation pada saat sekarang ini. Memang pada saat 66 kayak last year itu kan beberapa kali koreksi sampai 6.600 itu tuh it looks really cheap ya. Tapi sekarang kita itu normal gitu, bukan mahal. Makanya kita masih melihat upside yang cukup baik. Indeks kita pikir bisa ke 7.800, 8.000. Jadi saya pikir it's not expensive ya. Terutama bagi long term investor it's nothing lah. Long term investor pasti mikirnya naik 50%, 40-80% gitu ya. Dan itu bisa kejadian ya, rasanya kalau Indonesia rasanya masih sangat mungkin terjadi gitu. Oke, thank you Pak Rafdi. Jadi teman-teman kita udah dikasih pencerahan ya. Jadi ternyata valuasi IHSG kita fair value ya bisa dibilang. Iya, fair. Ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi salah satu insight buat teman-teman pakai kalau memang mau invest di pasar saham di Indonesia. Jadi thank you Pak Rafdi untuk insight-nya yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman Modulers. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you next time.